HRD itu gue begitu hiring kemarin di PDF-nya email-email yang sekiranya pada menarik tuh kirim ke situ, gue download dulu dari email kan gitu ratusan ribuan gitu yang email. Gue satu-satu sampai sekarang belum kelar nih. Nah kalau pakai Zoho bisa ke-detect otomatis tuh, oh yang cocok kayak gini nih bisa. Gimana ceritanya, nggak mungkin lah. Kita kasih solusi. Nah ini nih yang gue cari nih softwarenya nih. Akhirnya Zoho datang juga nih. Dito. Wah ini membantu para UMKM, memudahkan untuk lo bisa ngaturnya operasional ya. Bekerja perusahaannya jadi lebih cepat, lebih mudah. Gini, cara kerjanya gini. Sebelum gue kasih tau lebih detail, nanti kita ngobrol-ngobrol. Intinya, gue dulu pernah punya masalah terkait untuk order, terkait untuk appraisal karyawan, terkait untuk HR misalnya. Apalagi sih biasanya? Sales marketing, kemudian customer support kalau misalkan ada komplain. Itu bayangin ya, itu masing-masing terpisah dalam berbeda file. Contoh, misalnya gue mau appraisal, gue mau ya nilai sebuah ya atau seorang karyawan atau mungkin mau mencat apa segala macam kan keukur dari situ kan. Gue harus masuk ke Excel dulu yang udah disetting sama manajer HRD gue. Yep. Masuk set, gue menilai, oke, belum tentu kalau itunya kosong masih enak tuh. Template-nya. Biasanya udah gue kirim email lah, Der. Template-nya udah kosong, silakan aja appraisal karyawan lo tuh di situ. Wah, capek banget buka email dulu, download. Kalau tiba-tiba yang dikirim sama dia itu adalah appraisal bekas punya orang, kan gue jadi lihat nilainya dia berapa. Ya kan? Terus kalau ngukur ke order project management misalnya kayak dari gue dulu misalnya perusahaan radio nih waktu itu ya, kirimin dari klien mau order atau mau masang iklan di tempat kita. Contoh, misalnya di radio, di playlist di mana apa segala macam. Itu dari orang sales masuk dulu ke program. Gue pengen adlibsnya dibikin sama scriptwriternya begini, ngeditnya begini dalam waktu durasi 1 menit. Ngomongin bacain iklan lewat kertas gitu kan biasa penyiar radio. Ya. Itu beda lagi tuh. Satu aplikasi yang berbeda. Nanti kalau ngomongin misalnya apalagi biasanya tuh customer service, blast email dan seterusnya, beda lagi. Capek bro. Gimana caranya memudahkan buat para pengusaha atau UMKM agar kerjanya lebih cepat dan mudah? Kita hadir di sini ya. Sip. Coba tampilan dikit dong, bocorin dong. Oke, jadi yang kita tampilin di sini itu namanya Zoho One. Mas Dery pernah inget kayak istilah-istilah super apps nggak? Atau populer kan? Kayak misalkan yang ijo-ijo itu kan mereka punya super apps. Oh bisa dipakai buat misalkan untuk payment mereka bisa, untuk belanja bisa, untuk naik kemana-mana, transportasi semuanya bisa. Nah di Zoho One ini juga modelnya super apps, Mas Dery. Oke. Maksudnya seperti apa? Jadi di dalam Zoho One itu semua bisa dilakukan, semua bisnis bisa dijalankan dengan menggunakan satu sistem aja. Oh tadi misalnya gue mau order iklan ya. Ada brand mau naro placement iklan di meja podcast. Kan dari brand kan masih turunannya kan dia tektokan sama orang sales kan. Terus ke account eksekutif. Habis itu nanti dia lempar ke kreatif atau ke program. Gimiknya begini, skrip buat bacain di show-nya seperti apa, atau mungkin dia placement juga misalnya di laptop apa segala macam. Itu kan ordernya harusnya kan kita pakai sistem kan lebih mudah kan? Lebih mudah seperti itu. Enggak kayak perusahaan yang benar-benar berdarah-darah yang nggak tahu arah. Contoh, udah gua email ya, edit posternya di situ ya, projectnya ya. Nggak lama lagi, buatin gua itu dong. Deck presentasi. Yang lain lagi, titip dong. Ada buat logo buat kita bikin event di sini. Kan graphic designer kan jadinya sakit kuning, Bang. Iya, dan mereka kan bisa jadi naruh filenya itu di mana lupa sendiri kan? Iya. Bingung kan? Tadi aku nyimpen yang mana ya? Versi yang mana ya? Nah, pusing kan jadinya kan. Tapi kalau misalkan udah pakai sistem itu udah langsung update secara otomatis yang paling baru kelihatan. Teman-teman pokoknya pastikan nonton sampai akhir. Kenapa? Karena detailnya nanti akan kita kupas bagaimana cara kerjanya ya. Dan menyelesaikan semua masalah yang ada di UMKM. Awalnya gimana sih munculnya nih perusahaan itu di India kan ya? Ya, jadi Zoho sendiri itu awalnya dari India, Mas Dery. Kita berkembang itu didirikan di 25 tahun yang lalu. Awalnya Zoho itu bukan masuk ke kayak software provider. Jadi kita membuat itu aplikasi khusus untuk telco company. Nah, kemudian kenapa kita shifting? Karena pada saat tahun 97-98 krisis global itu, telco kan dia turun. Nah, sedangkan begitu telco turun, ada opportunity untuk bisnis itu mereka menjalankan bisnis secara lebih efisien. Di situ Zoho pivot.
Jadi mereka mengembangkan aplikasi untuk bisnis. Di situ mulai namanya Zoho muncul. Mengeluarkan brand untuk Zoho, kemudian kita bikin aplikasi-aplikasi bisnis, semuanya kita develop dari awal. Sampai sekarang kita punya lebih dari 50 aplikasi, itu semuanya dibuat sendiri. Jadi kita sama sekali nggak ada yang namanya akuisisi, Mas Dery. Oh, gitu. Dan ini juga pernah dibahas di Dr. Indrawan Nugroho kan ya? Betul. Di kontennya dia, itu maksudnya tadi nge-review apa istilahnya? Natural. Review perkembangan Zoho secara natural. Natural dan bukan disuruh kan. Biasanya kan beliau kan ya bahas aja apapun yang dia mau gitu kan. Iya, betul. Iya kan di situ dia bilang katanya perusahaannya nggak pakai investor. Betul. Masa sih? Betul. Perusahaan software developer begini? Perusahaan udah gede, revenue-nya billion dollar, kita nggak pakai investor sama sekali. Terus ada gimana? beberapa alasan. Kenapa kok Sridhar Vembu, jadi Sridhar Vembu itu foundernya kita. Kenapa kok dia itu nggak mau pakai investor? Ada beberapa alasan. Yang pertama, karena dia pingin bahwa Zoho itu bisa melayani pelanggan dengan lebih baik. Kalau misalkan pakai investor, ada kemungkinan investor itu punya direction yang berbeda, Mas Dery. Jadi gini, investor itu pasti mereka butuh duitnya balik cepat gitu kan. Oh, aku udah invest sekian nih, aku berharap bisa dapat 10 kali lipat dalam 5 tahun ke depan. Jadi mereka memandang customer itu sebagai cara untuk bisa dapetin duit lebih banyak. Sedangkan di Zoho, Sridhar Vembu nggak mau seperti itu. Dia pengen bahwa customer itu at the heart of the business. Jadi dia nggak mau sebagai cara untuk mencapai valuasi atau mendapatkan uang lebih banyak, tapi dia pengen melayani customer lebih baik. Dengan cara apa? Dengan cara dia bikin produk yang bagus, dengan cara dia berikan edukasi, dengan cara dia support pelanggan supaya mereka bisa berkembang lebih baik dengan menggunakan aplikasinya kita. Gitu. Oke. Itu alasan pertama. Okay. Ada alasan yang kedua. Alasan yang kedua, Sridhar Vembu pengen Zoho itu memberikan dampak ke karyawan sama ke lingkungan sekitarnya. Okay. Maksudnya seperti apa? Memberikan dampak ke karyawan. Karena gini, banyak karyawan Zoho itu kan asalnya dari India, dan di India kita tahu bahwa bukan negara yang secara pendapatan itu tinggi gitu kan. Jadi mirip seperti Indonesia, banyak dari mereka itu yang pendapatannya menengah ke bawah. Jadi Sridhar Vembu itu banyak meng-hire orang-orang di sana, kemudian di-develop. Kita punya kampus sendiri, kita punya university sendiri, kita develop mereka untuk jadi programmer handal, untuk jadi marketer handal, kemudian kita masukkan mereka ke Zoho sebagai karyawan. Wow. Dan di situ akhirnya mereka punya kontribusi ke keluarga, derajat keluarganya terangkat, ekonomi keluarganya terangkat gitu kan. Oke. Dan di Indonesia kan artinya baru-baru ini ya, maksudnya beberapa tahun ke belakang ya. Ketimbang malah gedenya Zoho justru di Amerika ya. Jadi Zoho sendiri pasar terbesarnya kita itu di North America, jadi termasuk kayak Amerika Serikat, Kanada dan sebagainya, dan di Europe, Inggris, kemudian Jerman, Spanyol gitu. Kita besarnya di sana. Oke. Nice. Abis itu baru kepikir di pengembangannya tuh sedemikian rupa apa segala macam dari awal atau memang dipikirkannya bertahap karena mungkin dana dan seterusnya. Maksudnya langsung jadi begini kan kayaknya nggak mungkin ya. Ya, jadi karena memang Zoho itu perusahaan yang nggak ngambil dana dari investor, jadi perkembangan kita itu kita bilang bahwa perkembangannya organik. Jadi kita step by step. Dan karena kita step by step, akhirnya kita punya cukup waktu untuk bisa membuat produk itu yang bagus. Jadi kita nggak terburu-buru, Mas Dery. Gitu. Dan karena kita nggak pakai investor, kita juga nggak diburu waktu. Oh, misalkan harus di tahun ini harus sudah bisa exit nih, harus bisa kayak gini. Kita nggak ada kayak gitu. Jadi tantangan terbesarnya Zoho itu bukan di sisi time-nya gitu. Oke. Menarik. Untuk apa ya? Fitur buat HR, cara nilai pegawai ini bagus nggak performance-nya atau segala macamnya ada juga di sini. Ada juga. Itu ada di fitur performance management namanya. Wah, enak banget nih. Ini pengusaha-pengusaha atau ya doyan banget kan begini-begini kan. Bisa ngukur jam masuk, telatnya. Itu bisa kelihatan. Oh, kelihatan check semua. Check in, check out-nya kelihatan. Kalaupun mau dibikin misalkan, dia absennya itu harus dalam radius 1 km dari kantor atau dari titik yang ditentukan. Misalkan sales harus mobile gitu kan. Itu juga bisa ditentukan kayak gitu juga. Oh, iya benar ya. Kalau sales kan nggak mungkin dia balik ke kantor lagi kalau udah jam 4 sore di kantor orang kan. Habis sales call apa segala macam kan. Dia biasanya balik langsung, tapi bener nggak nih lu balik ke jam segitu nih kan nggak keukur ya. Nah itu bisa disetting kayak ada geotag locationnya gitu. Oh jadi dia itu harus bisa check in sama check out di lokasi yang sudah ditentukan dengan radius sekian meter atau sekian ratus meter, itu bisa dibuat seperti itu juga. Dari kantor misalnya. Yes. Oh oke. Habis itu apa lagi nih?
akhirnya berkembangnya dari, ya boleh lah bahas teknis strategi nih. Misalnya dari India, terus gimana cara pengembangannya? Mungkin ente tahu tuh ya, cara business developmentnya bekerja apa segala macam. Tipis aja bahas dengan ya ekspansinya apa segala macam ya. Sebenarnya secara perkembangannya Zoho itu semuanya organik Mas Dery. Oke. Organik maksudnya apa? Kita benar-benar mengandalkan yang namanya word of mouth. Masa segede itu sih? Yes. Jadi kalau aku boleh bocorin sedikit gitu ya, budget kita untuk marketing itu dibandingkan dengan R&D-nya kita hanya sekitar 20 atau 10%-nya. Hah? Beda dengan perusahaan lain. Perusahaan lain mereka gedenya di apa? Di sales and marketing gitu. Iya kan? dong, harus dong. Harus. Kenapa seperti itu? Karena mereka bisnisnya bisnis jualan. Kita bisnisnya bisnis develop software. Itu yang membuat kita berbeda. Oke, beda yang signifikannya apa? Ngaruh kemana? Ke revenue atau ke cost apa gimana? Oke, jadi kalau kita ngomong secara beda signifikannya itu lebih ke arah mindsetnya. Jadi kalau misalkan kita mengalokasikan budget lebih ke sales and marketing, berarti kita mau nggak mau itu bisnisnya kita untuk menjual software, untuk jualan software nih. Gitu ya. Jadi software yang kita punya itu kita jual. Sedangkan dari si pengembangannya itu nggak terlalu signifikan. Jadi kita berusaha gimana caranya software yang ada ini kita bungkus sedemikian rupa, secara marketingnya kita bagusin, secara pesannya kita bagusin supaya orang tertarik. Gitu. Tapi kalau Zoho kita nggak seperti itu. Jadi kita benar-benar mengandalkan, orang itu senang dengan pakai Zoho, kemudian mereka membagikan itu ke rekan-rekannya, ke koleganya, sedangkan koleganya itu bisa balik ke kita, bisa nyari tahu. Iya, paham. Cuma kan kalau nggak pakai marketing, gimana cara nyampe ke dia? Oke lah, iya, the power of mouth atau word, ya macam-macam lah ya. Gimana? Maksudnya mengharapkan dia, oke, gue dapat experience begini. Setelah gue melakukan eksperimen, oke, gue tertarik sama Zoho, ya sudah, ini gue saranin ke lo. Iya, kalau dia nanya, kan marketing hadir ketika kondisi yang nggak butuh jadi butuh kan. Jadi, nah artinya kan gini, nyampein ke sampingnya itu kan kalau memang ternyata nggak ada pertanyaan, nggak mungkin dia rela menjadi loyalis yang sebegitu. Kalau kita ngomong marketing itu kan ada untuk user acquisition sama ada untuk customer marketing. Iya. Itu kan customer marketing fungsinya apa? Supaya mereka itu bisa kita lakukan kayak upsell ataupun cross sell dan sebagainya. Iya. Nah, Zoho sendiri kita lebih menekankan ke customer marketing, bukan ke user acquisitionnya. Oh oke. Terus abis itu cara kerjanya? Cara kerjanya kita berusaha mengedukasi supaya customer-customernya kita itu mereka bisa menggunakan aplikasi-aplikasi Zoho lebih baik. Misalkan nih mereka pakai CRM, karena CRM itu kan kompleks banget ya. Mereka nggak ngerti nih, caranya kalau misalkan mau bikin automasi pakai CRM seperti apa. Nah, kita edukasi mereka. Kita banyak aktivitas-aktivitas marketing itu untuk mengedukasi customer supaya mereka bisa menggunakan aplikasi Zoho lebih baik. Gitu. Jadi investasi kita paling besar itu ada di sana, bukan untuk user acquisition. User acquisition ada, tapi secara porsi itu nggak sebanyak dibandingkan dengan untuk yang customer marketingnya. Oke. Iya sih. Akhirnya makin kepikir bahwa ternyata sebuah perusahaan itu ribet kalau semua bentuk koordinasinya, order dan seterusnya itu berbeda aplikasi manual. Betul. Ya kan, sian juga ntar ya. Microsoft Office ya deg-degan juga dia. Gimana Pak Bill Gates? Ya kan maksudnya artinya kan orang jadi mungkin beralih. Ya ada fungsinya masing-masing sih memang. Betul. Tapi sekarang kita lihat ya kayak gini Zoho, ya kan akhirnya dulunya mungkin ribet, terpisah satu-satu apa segala macam, akhirnya dikumpulin dalam satu ya interface, layar, selesai tinggal kerjain. Nah, berangkatnya lebih detail apa masalah-masalah yang mungkin ditemukan sehingga Zoho hadir di tengah-tengah perusahaan ini? Oke, jadi kita muncul itu karena yang kita lihat ini awalnya ya. Jadi awalnya kita itu bikin produk pertama itu CRM. Kenapa kok kita pilih CRM? Karena di CRM sendiri kita ngelihat secara impact itu jauh lebih besar dibandingkan dengan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Jadi gini, gampangannya kalau misalkan kita mengelola penjualan, kalau kita masih prosesnya manual Mas Dery, jadi order itu ditulis either itu tangan ataupun mau pakai Excel, itu kan kalau misalkan ada tim lain yang butuh untuk aksesnya itu akan ribet gitu kan. Belum lagi kalau misalkan ada orangnya ini dia harus ganti karena resign atau karena apapun. Yang tahu misalkan si customer A ini dia udah ngobrol apa aja sih sama si salesnya, itu siapa yang tahu? Selain dari salesnya sendiri. Iya juga ya. Nah kalau kita pakai CRM kan semuanya bisa ke-record dari sana kan. Percakapannya seperti apa kelihatan, emailnya seperti apa kelihatan. Jadi ketika ada orang baru yang menggantikan, dia dapat konteksnya tuh. Selama ini mereka udah membicarakan ini. Jadi ketika mereka masuk udah dapat tuh. Selama ini pembicaraannya seperti ini. Jadi ngomongnya langsung nyambung.
nggak cuma sekedar handover ya. Betul. Kan biasanya kan oke lu kerjain ini. Tapi kalau udah di dalam satu aplikasi kelihatan historinya. Semua historinya. Oh, ternyata gayanya tuh begini, cara nge-follow up-nya begini. Nggak cuma sekedar ya handover. Ya udah pokoknya nanti lo urus aja ya. Abis ini lo koordinasi sama kliennya kayak gini. Nah, sales call tuh biasanya tuh kayak begini nih. Oh, iya. Dan berarti yang user yang lama sign out. User lama sign out. Akan digantikan dengan user yang baru. Oh, iya. Wah, mantap. Boleh dong tipis-tipis dong operasi dong. Kita operasikan alatnya dikit aja. Nanti baru kita ngobrol lagi ya. Ada beberapa pertanyaan sebenarnya sih yang masih pengen gue bahas sih. Oke, jadi kalau yang kita lihat di sini itu tampilan untuk dashboardnya, Mas Dery. Jadi dashboardnya di sini kita bisa sesuaikan. Kalau yang punya saya di sini saya tampilkan untuk email, kemudian ada cloud storage-nya, kemudian untuk kalender. Jadi saya ini bisa tahu kapan saya ada meeting, kemudian juga ini untuk attendance-nya, kehadiran saya itu seperti apa. Jadi ini bisa di-adjust, kita bisa bikin dashboard baru yang sesuai dengan kebutuhannya kita. Oke, bentar bro. Jadi kan layar ini artinya ini menjadi dashboard utama atau home. Yes, betul. Yang dimana kotak-kotak ini adalah perwakilan dari masing-masing divisi. Perwakilan bukan divisi, tapi perwakilan dari apa yang pengen dilakukan. Oh, misalkan untuk mereka pengen buka emailnya atau mereka buka untuk communication-nya. Jadi bukan divisi, tapi lebih ke mirip kayak aplikasi. Jadi kayak misalkan kita buka kayak Grab gitu ya. Dan di situ kan ada kayak pentol-pentolannya gitu kan. Oh, untuk food ada sendiri pentolannya. Iya. Kemudian untuk transportasi ada sendiri. Ini mirip seperti itu. Oh iya sih, berarti fitur ya, apa namanya ya? Kan soalnya kan penggabungan ke semuanya kan? Iya, betul. Penggabungan antara si siapa namanya? Misalnya misalkan untuk ini pegawai nih, my attendance. Ya dong, kedatangan kehadiran pegawainya jam berapa apa segala macam. Ya. Oke. Yang ini kalender. Terus kemudian ada email. Kemudian ada untuk ini cloud storage-nya, misalkan kita mau ngakses apa nih filenya ada di sini. Oke, terus itu. Bawa lagi. Enggak, ke bawah ada apa aja? Bahwa ini aku cuma dikit aja sih. Oh, ini bisa di custom ya? Ini bisa kita custom. Ini bisa kita bikin sendiri nih. Ini ada new dashboard. Kita bisa pilih nih mau apa aja yang mau ditampilkan di sini. Oh, Oke. Nah, coba fokuskannya antara kalau kasih solusi. Ini jujur ya. Jujur, gue happy banget bisa bawa Dito ke sini teman-teman. Kenapa? Karena kasih solusi butuh. Kita nih, carut marut. Ini jujur aja nih kita buka untuk ya sama-sama kita ngebangun ya. Artinya kalau mau order tuh serampangan. Setuju nggak teman-teman? Startup tuh biasanya tuh kayak asal tembak, lintas divisi gitu kan, nembak aja. Udah, gue mau order poster. Ini bisa langsung ke sini nih. Karena ini ada kepala-kepalanya nih. Ya. Bisa langsung ke sini. Dan bisa aku ukur juga nggak? Contoh, dulu gue bikin di radio. Itu bikinnya kalau mau order tuh poster ke orang tertentu doang. Ya. Misalnya poster pengennya ke Aldan doang. Kita pilih tuh. Klik gue maunya order ke sini. PO lah ya. Ya kan, tep situ. Habis itu gue pengen nanti skripnya yang dikerjain sama siapa? Fulan. Nanti di podcast nanti briefnya sama si ini. Ini briefnya begini dan seterusnya. Ya dong. Ya. Itu bisa dibikin seperti itu. Itu bisa dibikin seperti itu. Custom. Dan kita juga bisa ngelihat, oh misalkan si Fulan kok kerjaannya lebih banyak nih dibandingkan yang lainnya. Itu load-nya akan kelihatan juga. Oh, dia udah overload nih, ini nggak perlu dikasih yang lain, dan itu bisa kita set secara sistem. Oh, kalau si Fulan loadnya udah penuh, nggak akan bisa ditambahin lagi. Kita harus alihkan ke orang lain yang memang lebih butuh, yang masih available dari sisi slotnya. Seneng banget nih ntar Aldan nih. Iya, maksudnya kan kenapa saya mulu sih Pak? Gitu kan, takutnya begitu kan. Kan lainnya juga ada, gue ngeliatin tuh kayaknya Lutfi cuma main Mobile Legends doang nih gitu misalnya kan. Nonton anime doang nih gitu misalnya. Kan artinya ini lebih komplit nih ya. Oke. Boleh masuk lagi ke dikit yang tadi fitur si aplikasi. Nah, kalau ke project management apa namanya di sini? Kalau project management namanya itu Zoho Project. Kayak gimana sih? Nah, ini tampilannya untuk Zoho Project seperti ini. Ordernya kan berarti kan? Ini ke sini gitu kan? Itu bisa di custom juga sih. Misalkan untuk order, kemudian untuk placementnya seperti apa, itu bisa di custom. Tapi kalau dari kita tampilan, karena saya butuhnya modelnya hanya untuk yang simple seperti ini, jadi kita bikin seperti ini. Oh. Gitu. Jadi model simple aja, simple project management. Contohnya gimana contohnya? Ini jadi kita bisa tahu nih. Taunya gimana? Oh, ini aktivitinya apa, kemudian ownernya siapa, kemudian statusnya ini dia apa, kemudian ini
dibikin oleh siapa. Ini kalau misalkan kita mau masukin durasinya gitu ya. Oh misalkan kita durasinya ini butuhnya cuma 2 jam aja, itu juga bisa kita masukkan di sini. Oh deadline. Misalnya Saya bilang ke situ. Pokoknya bikin deck ya buat presentasi buat kita pitching. Ya kan bikin aja apapun itulah. Oke, order. Nih due date kita mau kerjain ke klien kita hari Jumat. Kamis kelar ya. Bisa di sini nih. Bisa. Kalau pas di Kamis ada notifikasinya, betul. Wah keren. Gue gitu. Zoho banget gue sekarang. Lo bener ini yang gue cari beneran. Ini gue pribadi nih nyari beginian nih. Ya. Cuma kendalanya apa ya? Biasanya kan respon time. Kita ngomong software ya. Kita ngomong digital ya. Respon. Latensi itu jadi kecepatan si software tuh ngeload untuk dashboardnya. Males juga kan kalau kayak gitu kan. Mending gue buka di platform lain atau mungkin internet atau mungkin Google Drive. Atau mungkin yang lainnya gitu lah. Jadi kalau kita ngomong secara latensinya Zoho itu sebenarnya nggak ada isu. Jadi meskipun servernya kita itu nggak ada di Indonesia, tapi secara connectivity itu udah bagus. Jadi nggak usah ada isu terkait dengan masalah latensi atau kecepatan. Tapi tergantung lagi dengan internetnya ya. Kalau misalkan internetnya masih pakai 2G ya beda lagi. Enggak gitu. Sih, udah cari gini 2G, man. Come on, man. Ngapain sih? Ya, barangkali ada kan yang masih 2G kan. Oh iya sih. Anda jangan mojokin saya, ntar saya diserang nih jadinya nih. Anda pintar sekali ya. Keren, 7 keren. Cuma ayo dong upgrade dong. Ya. Kayak begitu tuh kadang. Ya nggak sih? Atau mungkin kenyamanan deh. UI-nya. Kalau UI-nya, nah ini kalau menurut Mas Dery sendiri dengan UI seperti ini gampang nggak? Iya, Dan gampang ini bisa sih. kita adjust juga tampilannya sesuai dengan yang mau kita butuhin itu seperti apa. Oh. Ini tinggal drag and drop aja sih modelnya. Oke, gini. Kan kalau ngurusin sales, kan dia kelihatan dong dia bawa project berapa. Itu bisa kelihatan. Itu dari CRM. Kalau itu. Iya kan? Nah, gimana caranya agar ditutup? Misalnya atau yang mau akses tuh cuma bisa manajer doang. Nah, gue nggak pengen semua juga bisa akses atau ngeklik atau apapun itu ya, cuma bisa ngelihat doang atau view only gitu. Itu bisa. Jadi kalau di dalam aplikasinya Zoho itu kita ada kayak restriction levelnya. Oh misalkan untuk yang level manager dia bisa buka report, dia bisa untuk edit file, dia bisa anything yang mau kita setting itu bisa. Tapi kalau misalkan untuk yang level pelaksana atau level yang mereka eksekutornya itu kita bisa setting. Oh hanya untuk mereka aja nih, mereka nggak bisa ngintip kayak temennya. Itu bisa kita setting. Bisa juga ya? Itu bisa. Oh, emang plus minus ya. Maksudnya ngintip juga buat terpacu agar dia juga lebih semangat lagi untuk sales kan, jualan dan seterusnya. Tapi fiturnya ada. Jadi kalau mau dibatasi seperti itu possible gitu. Oke. Kalau kita ngomongin soal seperti ini kan pasti ada aja kan kompetitor ya. Yang gak usah sebut lah. Tapi intinya kenapa gue harus Zoho gitu loh? Kan kompetitor juga banyak juga mungkin yang seperti ini. Oke, kalau kita ngomong kenapa harus Zoho, ada beberapa alasan Mas Dery. Yang paling utama alasannya karena jadi kalau kita ngomong perusahaan software itu ada di lapisan yang paling atas nih. Nah supaya software itu bisa jalan kan mereka butuh yang namanya data center gitu kan. Mereka butuh yang namanya network. Mereka butuh yang namanya security gitu kan. Nah di Zoho sendiri ini semua teknologi stacknya kita bilang itu teknologi stack ya. Semua teknologi yang membangun suatu software itu kita miliki sendiri. Gitu. Oh nggak pakai third party? Kita nggak pakai third party. Ah masa? Nggak pakai third party. Susah bro. Kan kalau ada apa-apa kan kita tinggal cost lagi pasti vendor. Bedanya itu karena kita punya capability untuk memanage semuanya sendiri, Mas Dery. Keuntungannya apa? Buat pelanggan jatuhnya jadi jauh lebih murah karena kita nggak pakai third party. Iya nggak ada pihak ketiga by the way ya. Jadi ini mungkin teman-teman UMKM ada yang masih bingung masalah third party ya. Artinya gini, aplikasi kasih solusi, marketplace di bidang freelancer. Jadi kalau mau order graphic designer, mau order video editor, fotografer, dan seterusnya itu ada di aplikasi kasih solusi. Oke, kita pakai kasus ini deh. Ya. Nah, otomatis kan di sini ada semacam dompet online. Ya. Kenapa? Karena ketika pengusaha mau order freelancer, ilustrator, animator gitu lah ya, order dan nyari di marketplace khusus jasa ini, freelancer ini, ketemu orangnya, kan nggak main langsung transfer ke orangnya. Ya. Taruh dulu kan dikasih solusi, projectnya kelar, selesai, baru kita cairi duitnya. Kayak kita belanja di Shopee, kita belanja topi di Tokopedia, nggak mungkin kan kita langsung kirim ke sellernya. Ya. Duitnya pasti masuk dulu ke Tokopedia, baru nanti begitu barang sudah sampai di tempat tujuan dan si pembeli, duit dicairin. Nah, itu kan pasti butuh payment gateway dan seterusnya kan
hal-hal yang kita menampung duit orang dan seterusnya ya, mau itu dompet online, mau itu ya meskipun minimal sekedar payment gateway gitu ya, itu kalau tidak berizin OJK nggak bisa. Itu dulu nih harus pahamin. Nah makanya kita nggak di situ fokusnya, akhirnya kita pakai pihak ketiga. Biar ya tadi nggak harus sistem deh, tapi izin ya dong. Mungkin nanti ada istilah mungkin ya ada pajak dan seterusnya. Ribet deh, kita oper aja ke vendor. Nah kalau gini caranya kerja sendirian udah tanpa investor, tanpa vendor, Anda sebenarnya yang punya siapa? Vijay Kumar, India, Sarukan, Inspektur Vijay, mana Anda punya sekuat ini gitu loh? Gimana nih bisa bekerja? Saya nggak percaya. Anditi Bora-Bori. Anda bisa jelaskan semuanya ke saya, Andito. Coba gimana tuh? Oke, jadi memang kita punya capability untuk manage semuanya itu sendiri, Mas Dery. Dan kenapa kita memilih seperti itu? Karena gini, kalau misalkan nih kita harus pakai third parties gitu ya, berarti mau nggak mau ada beberapa data customer kita itu yang kita bagi ke mereka kan. Kita hosting ke ininya mereka. Tinggal kesepakatan aja sih, tapi diserahin juga tapi kan diserahin kan. Nah kita nggak mau itu terjadi gitu, karena Zoho itu sangat concern dengan yang namanya data privacy sama data security. Kita nggak pernah main-main dengan data privacy sama data security. Bahkan karena kita sangat menjunjung tinggi namanya data privacy sama security, kita hapus tuh semua tracking software kayak misalkan FB Pixel, kemudian apalagi namanya yang Google itu, Google Analytics, itu kita hapus semua dari website kita. Cookies ya? Cookies itu kita hapus semuanya. Gila, lu kuat banget berarti ya? Karena itu komitmen kita supaya customer yang datang ke kita itu nggak dipakai datanya oleh orang lain atau oleh pihak lain. Gitu. Soalnya bisa diputar jadi revenue juga sih. Buat iklan terutama. Nah kita nggak mau yang kayak gitu. Iya. Tapi kan itu kan nggak gampang ya proses ya. Iya, itu pasti butuh proses. Tapi memang dari kita komitmen awalnya udah seperti itu. Dari awal kita bikin Zoho, kita nggak pernah hosting ke provider yang lain. Kayak misalkan kita pakai cloud-nya yang lain, nggak, kita semuanya kita manage sendiri. Gitu. Kalau gini caranya berarti perusahaan-perusahaan atau mungkin profesi-profesi yang ada di dunia ini terancam dong. Dengan hadirnya sekarang ada ya produk atau bisnis model seperti ini, sehingga masa sih kita nggak perlu lagi orang HRD, masa sih kita jadi nggak perlu lagi orang finance, orang marketing. Ya oke lah, marketing sales pasti butuh orang ya. Tapi mungkin untuk ketika dia report di luar itu deh, sales marketing mungkin masih bisa dipermanusiakan lah. Sisanya jadi, project management siapa? Operation. Karena kan trennya sekarang gini Mas Dery, untuk semua yang kaitannya dengan administrasi itu akan tergantikan oleh sistem. Gitu. Jadi orang itu intervensinya di mana? Mereka intervensinya untuk hal-hal yang sifatnya lebih ke strategis sama kreatif. Karena hal-hal yang sifatnya strategis sama kreatif belum bisa digantikan oleh sistem. Ya ini maksud gue. Belum bisa. Meskipun sekarang kayak ChatGPT mereka udah keren gitu kan. Wah bahaya nih. Copywriter saya terancam nih. Orang news saya kayaknya karirnya sebentar lagi nih kayaknya. Iya kan? Ya kayak gitu-gitu buset. Kita mau nyari aja artikel aja keluar semua. Iya kan? Kita tinggal kasih komen aja misalkan, oh tolong bikinin cerpen dong judulnya ini, babnya ini, udah keluar jadi selesai kan. Staff saya bernama Inong. Mohon maaf Inong, Anda baru gabung memang gue tahu. Lu belum sampai sebulan kerja di sini, tapi terpaksa harus keluar lagi kayaknya dong. Enggak, bercanda dong. Tujuan utamanya kita pakai teknologi itu bukan untuk mengurangi manusia. Oh keren. Gitu. Tapi untuk memberdayakan mereka. Maksudnya seperti apa? Misalkan nih mereka yang saat ini kerjaannya cuma di administrasi, clerical, itu kan pekerjaannya yang monoton. Nah kalau misalkan kita sudah pakai sistem, kita bisa develop mereka untuk aktivitas lainnya. Untuk perkembangan mereka. Oh ngerti gue. Gitu. Misalnya kalau media gini gimana? Anggaplah misalnya kamera bisa disetting sendiri di sini untuk ngeplay, nge-record. Nggak mungkin ya? Susah nggak? Jangan bilang lu bisa juga semuanya nih. Kamera masuk sini sistem record. Kan pakai software, kita masuk ke OBS atau apalah. Softwarenya masukin colokin, kamera juga colok juga. Lampu tinggal klik nyala. Udah ada bardi dan seterusnya. Masukin semua ke sistem.
Sebenarnya possible sih untuk dilakukan dengan teknologi. Dan sorry banget. Dan sorry banget. Zoho bisa cover ternyata dan nggak perlu operator. Sorry banget dan. Sorry banget. Ngeri banget kalau bisa dibegituin. Saya tinggal ngeklik aja. Efisiensi. Ya efisiensi. Nah makanya nanti misalkan ada lowongan untuk HR nih. Nah bisa dikasih ke ini kan, di training buat jadi orang HR kan. Gue pakai Zoho HR. Zoho HR kan hanya untuk yang administrasinya. Tapi kalau untuk yang level ke strategis, kemudian untuk level yang butuh kreatif, itu kan tetap nggak bisa tergantikan oleh sistem. Oh iya sih. Vendor bisa nggak? HR consultant. HR consultant, yang kayak gimana nih HR consultant? Susah ya tetap. Ya sorry banget Alden, mulai besok ke departemen HRD dan orang kreatif jadi HRD. Iya. Tapi akhirnya bisa out of the box kan? Kalau orang HRD kan biasanya kalau mau kayak gini harus kayak gini. Nah kalau orang kreatif kan, kan mereka bisa enggak ini bisa yang lain nih. Mau coba nggak Dan? Nggak, ngeri banget loh. One stop solution nih Zoho gawat kalau bisa begini. Apalagi di sini coba gue penasaran sih. Ini apa fitur-fiturnya tadi? Divisi-divisi apa sih sebenarnya? Bisa custom juga ya semuanya. Jadi ini apa visi misinya apa sih? Visi misinya Zoho sendiri kita itu pengen bisa membantu usaha supaya mereka menjalankan bisnisnya itu lebih baik. Iya itu lebih simpel, lebih cepat ya. Kuncinya itu cepat. Zaman sekarang tuh semuanya harus serba cepat. Iya, oke, cepat pakai ilmu ya. Tapi maksudnya zaman sekarang tuh ya mau skill, oke lah skill pas gitu, nggak turun-turun amat. Sama mungkin knowledge-nya begini tapi kerjanya lambat. Selesai men. Selesai. Lebih bagus lagi udah skillnya bagus ya. Kan sekarang skill set sama tool set. Pernah denger nggak? Sekarang tuh daerahnya begitu. Keukurnya. Tool set nih begini-begini nih. Penunjang si skill setnya gitu kan. Dua-duanya ngebut. Cepet. Ya. Tapi kalau skill setnya agak di bawah dikit. Tapi tool setnya menunjang. Kan dia kecepatannya bisa ketuang di sini. Ya, betul. Bisa ketuang ke Zoho kan. Jadinya lebih ngebut kan. Itu ngerinya di sini. Nah ini coba, ini apa slide-nya? Nah ini kalau misalkan pengen tahu sebenarnya Zoho itu bisa provide apa aja sih? Wah. Secara bisnis bisa provide apa aja? Itu lengkap banget Mas Dery. Jadi ada untuk sales and marketing. Di sales and marketing ada apa aja? Ada untuk CRM-nya nih, untuk pengelola hubungan dengan pelanggan, omni channel. Itu bisa semuanya pakai di CRM. Kemudian ada untuk email campaign-nya juga. Coba nih, ini kan sales ini kan sebelah kanan ya? Ya sales itu ya sebelah kanan, kanan atas. Terus yang tadi email apa? Campaign. Untuk email campaign itu yang di bawahnya CRM itu. Yang warna apa? Ini kan layar tampil ya. Kelihatan teman-teman di layar ya. Jadi yang warna kuning ini adalah sales. Ya, yang warna kuning ini adalah sales. Oke. Terus customer service yang bawah tuh. Customer service yang bawah. Yang ini. Lens tuh apa? Access itu. Ini untuk remote services. Jadi kita bisa membantu mereka itu dari jarak jauh. Jadi orang itu nggak perlu datang ke tempatnya kita untuk kita ngoprek gitu, nggak perlu. Jadi itu bisa dilakukan dari jarak jauh. Oh ini kayak mirroring gitu? Bisa kayak mirroring atau kita bisa kayak take over device-nya mereka. Jadi kita bisa langsung troubleshoot dari jarak jauh. Waduh, pantesan di Indonesia lo sebelumnya ini ya WFO ya? WFH ya? WFH, betul. Udah nggak perlu begitu ya. Lama-lama pemilik gedung deg-degan juga nggak ada nyewa tenan ya? Nggak ada capex, nggak ada opex, hidup lu enak banget sekarang pengusaha. Zoho hadir benar sesuai dengan visi misinya, membuat perusahaan larinya lebih cepat dan lebih efisien. Lebih efisien nih. Oke, terus legal, masalah kontrak-kontrak semua akan didata. Finance juga ada di sini, mulai dari untuk kayak accounting software-nya, kemudian inventory, invoicing, kemudian untuk mengelola expense atau pengeluaran itu ada di sini. Ada tools juga untuk BI. Ini kalau misalkan kita punya big data yang kita pingin tampilkan atau kita pingin jadikan itu sebagai insight, juga bisa pakai tools untuk BI ini. Ada juga untuk SR-nya nih, mulai dari SRIS-nya, kemudian untuk recruitment system, kemudian untuk manage yang kerjanya shift, itu juga kita sediakan. Ketahuannya dari apa? Jadwal gitu, scheduling? Bisa automatic scheduling, ada macam-macam sih fiturnya yang di situ. Jadi dari bosnya nanti ngoper ke mereka untuk tugas yang lembur apa segala macam. Itu bisa by system. Nanti si pegawai tinggal baca doang, gue jadwalnya jam berapa apa segala macam. Betul. Mau nggak mau lo lakuin gitu ya. Ataupun kalau misalkan mereka pengen ada adjustment, nah itu bisa dilakukan dari sistem juga. Approvalnya dari sana. Wow. Gitu. Wow.
Terus untuk HR tadi ada apa lagi? Performance management masuknya ke Zoho People. Performance management, kemudian learning management system untuk pembelajaran jarak jauh, people development itu adanya di Zoho People ini. Loh, video-video misalnya kita kan punya workshop ya. Nanti video-video teknik untuk marketing, branding dan seterusnya kan kita itu play. Bisa diupload di sana. Oh, biasanya kan kalau kita pakai website, kita pakai pihak ketiga, YouTube unlisted. Kalau ini bisa langsung diupload di LMS-nya kita aja. Serius loh? Yes. Serius beneran? Betul. Kita punya banyak affiliate tuh dan yang file-file bekas workshop yang bisa nonton secara online dan segala macam. Kita masih nebeng tuh dari landing page. Kan member area dulu dong, masuk ke dalam, login, masuk ke dashboard. Itu pihak ketiga kita. Oke, nah di dashboard itu nanti affiliate semuanya dan seterusnya bisa masuk ke dalam untuk ngecek online course atau e-course apa yang lagi kita jalanin atau beli. Nontonin video-videonya. Itu platformnya ya pengkodingannya ya YouTube. Kita masukin di situ. Di sini nggak perlu pakai pihak ketiga apa segala macam gitu ya. Itu udah langsung di sistem, kita tinggal upload aja di sana. Oh iya, training pegawai tinggal nontonin videonya di situ. Nggak perlu saya jelasin lagi apa segala macam. Jadi lebih simpel. Oke, rekrutmen gimana ceritanya? Rekrutmen jadi mulai dari, kalau misalkan kita ngomong rekrutmen, yang pertama dibutuhin apa? Kayak bikin semacam kayak landing page untuk registrasi kan. Kalau mereka mau apply larinya kemana gitu kan. Itu juga kita sediakan di Zoho Recruit. Kemudian supaya banyak orang yang daftar, kita kan harus posting ke job portal. Kayak misalkan ke Jobstreet dan ke LinkedIn dan lain-lain kan. Itu juga kita sediakan di Recruit, jadi bisa langsung ditembak dari sana. Gimana? Jadi sekomplit lu buka nih satu aplikasi Zoho itu, Zoho Recruit. Zoho Recruit, betul. Iya, Zoho Recruit. Oke. Habis itu gue pengennya begini, terus gue harus pindahin ke LinkedIn tuh biasanya tuh. Itu manual kan. Kalau ini nggak perlu, itu langsung di klik, tinggal ada kayak buttonnya, publish ke sana, itu selesai. Integrasi gimana? Udah tuh? Ada integrasinya. Oh, jadi dimasukin LinkedIn di situ? Yes. Oh, betul. Satu doang tuh ya, bisa kemana-mana ya. Nggak perlu minimize ya. Nggak perlu copy paste satu-satu bikin lagi, nggak perlu kayak gitu. Satu itu, terus pindah-pindah aplikasi. Kalau di laptop gitu kan, kadang kita ketahuan, abis nonton ini nih, abis chat sama ini nih. Kalau di minimize kan, semua kan semua banyak tuh carut marut gitu kan. Keluarin dulu bentar ya, pindah ke sini lagi. Apalagi bisa jadi satu ini ada 50 tab nih yang dibuka gitu. Itu saya. Dan akhirnya bingung tadi yang mana ya? Wah, parah. Iya benar. Apalagi kalau lagi kita meeting ya, biasanya kalau lagi meeting sama internal via Zoom atau Google Meet kan share screen kan. Itu tuh paling PR tuh kalau ketika coba dong ini Pak coba dong bukain yang ini. Buka yang ini gitu kan. Ntar tim saya tuh bentar Pak ya, dia masuk WhatsApp dulu. Belum di-download Pak filenya Pak, download dulu. Kan biasanya kan file Excel-nya udah saya kirim ya. Iya. Misalnya dari saya nih. Dah coba lo tambahin deh laporan-laporannya. Iya Pak. Ternyata belum saya download Pak. Manusia kan enggak tahu ya. Download dulu. Download tuh internet lemot kan. Tungguin dulu. Oke, udah masuk ke download. Masuk ke download. Set ke tulisan download fitur di Microsoft. Klik dulu, buka. Ke ini dong, slide-nya gimana slide-nya? Gue mau lihat ini nih. Gue pengen ke Excel yang order sales udah forecast klien sampai mau masuk. Iya Pak, bentar Pak, beda file. Close dulu. Masuk lagi. Buka lagi. Nah makanya sebenarnya kalau kayak gitu kan lewat CRM itu semuanya udah bisa langsung di satu sistem yang sama kan. Jadi mau masukin file apapun udah tinggal sana, ambil dari sana, dibuka, selesai. Gitu. Iya. Coba lihat cara kerjanya itu slide nomor 4 kayak cara kerjanya, bukan? Slide nomor 4 bukan ini lebih ke bukan ini. Ini lebih ke prosesnya kayak gimana. Nah, kalau misalkan kita mau ngeliat dari sisi ini kenapa nggak muncul? Ini. Nah, ini untuk yang hire to retire proses, mulai dari kita posting lowongan kerja, kemudian kita ngelola proses rekrutmennya, kemudian untuk employee onboarding. Misalkan ada karyawan baru nih, pasti kan mereka butuh kayak induction gitu kan. Misalkan untuk peraturan perusahaannya seperti apa, kemudian dari sisi safety-nya seperti apa, itu juga bisa dilakukan by system langsung. Gitu. Wah, iya gue butuh juga nih. Jadi nggak lepas seminggu dia kayak bingung ngomong ngapain kan? Betul. Gara-gara bisa mungkin langsung disetting di sana. Bosnya sibuk, dia diem doang gitu. Bahkan kayak Pak saya nggak dikasih apa gitu Pak. Itu terjadi tuh. Banyak. Soalnya
bosnya lagi sibuk konten, jadi nggak kepegang. Nah, itu penting juga tuh. Ini diam seminggu, telingak-telinguk, bingung kan, di pojokan gitu kan. Sampai ada yang laporin ke divisi baru, Pak saya disuruh kerja apa gitu Pak? Karena dia nggak tahu. Oh iya. Wah parah, ini komplit banget sih Zoho asli. Dia bisa ngeliat situ peraturannya apa, dia tinggal baca. Jadi dia jadi user baru, kita suruh oprak-kaprak di dalam. View only dulu bisa nggak? Bisa dong. Kita bisa sediakan flow-nya. Oh misalkan mereka perlu belajar untuk peraturan perusahaan dulu. Setelah itu selesai mereka belajar apa. Itu ada ininya yang harus mereka ikuti. Flow-nya itu ada. Wah ini keren. Itu. Ini keren. Wallah ini keren. Bisa nggak dia masuk terus tinggal ngebaca aja roadmap, di mapping. Di mapping, oh begini perusahaan ini bekerja, oh begini Bisa. perusahaan ini stream income-nya dari placement. Gimana caranya produk itu bisa hadir di meja podcast kasih solusi? Pasti kan di track dong, Ya. meskipun dia beda divisi. Oke, gue seorang copywriter. Oke, gue seorang account eksekutif. Gue seorang produser, tim kreatif. Dia harus tahu dong flow-nya kan. Ya. Perusahaan ini stream income-nya terbesar dari mana? Kalau lu misalnya dari software, penjualan, sales. Kalau gue misalnya dari ini, meja, laptop dan seterusnya kan dijual. Ya. Built-in placement. Masuk tinggal baca aja ya. Itu bisa. Dan itu juga bisa kita custom. Misalkan nih orang yang mereka karyawan baru untuk sales dengan karyawan baru untuk HR, itu pasti kebutuhan induksinya beda-beda kan. Perkenalannya beda-beda kan. Nah itu bisa kita setting juga. Oh untuk sales kamu ikutin yang programnya yang ini ya. Yang perlu kamu ketahui ini ya. Kalau untuk HR yang seperti ini ya, itu bisa kita setting seperti itu juga. Dan di setting itu udah otomatis ke save terus sebelum kita rubah-rubah. Yes, betul. Oh, dan kalau mau dirubah juga diupdate nggak masalah kan? Bisa. Jadi begitu dia karyawan baru langsung masuk Iya, aja. langsung masuk aja. Tinggal dia menjelajah tuh. Ngelihat. Awalnya di view only dulu baru ntar diedit bisa juga. Itu bisa juga. Dianya jadi tanpa harus rubah akun, tanpa harus ngedelete user ya. Iya, bisa. Dia masuk dulu sementara nih view only. Oke, lu udah tahu kan ya, lu kan orang baru jadi nggak bisa serampangan ya. Nah sekarang lu bisa Itu edit. bisa di restriction-nya ada sih. Kita bikin kayak restriction-nya gitu. Dibatasi aksesnya. Oh misalkan untuk yang karyawan ini dia hanya bisa akses apa aja nih. Oh misalkan dia hanya bisa view only, bisa cuma ngelihat aja. Oh yang lain mereka bisa ngupload konten. Oh yang lain apalagi itu bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan. Gitu. Serius sedetail ini? Gue dari tadi gue nyari celahnya dijawab belum lagi sama dia. Gue mau wakilin lu, tenang aja nih pengusaha CEO nih, tenang. Gue mau wakilin lu. Gue coba sikat di sini, Lu robot kayaknya. Ngeri banget, komplit banget. Wah, KPI, ngatur KPI, tembus apa enggak? Bisa, itu ada performance manajemennya juga. Ada di mana masuknya fiturnya? Di Zoho People juga. Zoho People. Tercapai apa enggak? Itu tercapai atau enggak, terus kemudian untuk setting targetnya di sana juga bisa kelihatan. Dan setelah itu kalau misalkan kita pengen tahu itu kan harus ada talent manajemennya ya. Misalkan mereka nggak tercapai nih, kemudian apa yang harus dilakukan supaya mereka bisa tercapai di target di next achievement-nya atau di target berikutnya. Itu juga kita sediakan tuh talent manajemennya. Siapa yang ngisi talent management? Taunya keukur bahwa nih lu nggak bisa ini berarti caranya begini. Masa gue harus hire lagi konsultan? Itu dari kalau misalkan kita sudah ada kayak bawaan ininya ya, bawaan kayak rootnya gitu, tinggal dimasukkan ke sana, secara sistem otomatis akan nge-sign. Oh kalau misalkan dia gapnya di sini, berarti butuh trainingnya untuk ini, itu bisa secara sistem seperti itu. Oh ngerti gue. Bentar, KPI sales target bulan ini sebulan tuh misalnya harus 100 juta. Misal. Ya. Kalau dia cuma bawa 50 juta nggak tembus, itu kalau ngatur KPI-nya ada di Zoho People. Iya, itu ada di Zoho People. Bukan di Zoho Sales. Bukan di Zoho. Zoho Sales-nya fungsi buat apa? Gini, kalau kita mau ngelihat performance karyawan, itu kan adanya di performance management system. Performance management system itu undernya HR. Kalau yang di sales-nya itu untuk ngelihat achievement-nya, gitu. Achievement dari sisi numbers-nya. Oh, numbers. Yes. Misalnya betul. dia udah bawa project senilai 1 miliar. Ya, betul. Nah, kalau di performance management ini kan hanya sebatas dia tercapainya overly achieve, atau misalkan dia achieve-nya ya achieve aja atau dia nggak achieve, biasanya kan kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan detail numbers-nya berapa, ada yang di sales tersebut. Di sales modulnya. Misalnya orang-orang business development atau orang sales atau orang AE gitu ya. Dia bawa klien apa aja, tabrakan nggak sama klien yang lainnya. Ya kan misalnya banyak agensi KOL gitu. Itu kan pasti ribet banget tuh. Ya kan event konten campaign Ramadan lu yang pegang ya. gitu. Siapa KOL-nya, influencer siapa aja.
key opinion leadernya misalnya ada A, B, C, D, E, F, G gitu kan. Di situ datanya semua ada di sini. Nah, ini jalan sama brand namanya Nescafe misal. Ini namanya sama Aqua misal. Di sini namanya sama mie sedap misal. Dan seterusnya kan. Itu kan punya klien masing-masing kan. Ya. Dan itu kelihatan tuh dia bawa duit berapa untuk project-project ini ya. Ya, itu bisa kelihatan di sales. di CRM ya. Kita bilang itu CRM ya. CRM itu apa? Customer Relationship Management. Bukan itu ya. Saya paham Pak. Cuma maksudnya CRM itu fungsinya untuk menopang si sales yang di fitur sales itu. Iya. Jadi intinya nggak hanya untuk ngelola dari sisi numbersnya aja, tapi juga dari sisi relationship-nya juga. Itu jadi misalkan kita bisa buat otomatis nih. Oh kalau misalkan seminggu si sales ini nggak ngontak sama sekali, nah itu sistem bisa ngasih notifikasi tuh. Gitu. Misalkan 2 minggu kok si salesnya masih nggak ngapa-ngapain, manajernya tuh yang dikasih notifikasi. Sales dulu nih. Nggak follow up nih. Follow up. Nah itu bisa dibikin kayak gitu juga. Dan bisa ketahuan ya. Bisa ketahuan. Misalnya follow up-nya ke sini, follow up-nya ke mana bener nggak di follow up nih? Betul. Follow up-nya bentuknya apa? Chat atau bisa lewat email, bisa lewat call. Kelihatan di situ semua. Itu kelihatan dari sana semuanya. Apa jangan-jangan kalau dia nggak nelfon tapi dicentangnya pilih fitur call lagi? Kalau dia nggak ngelakuin gimana? Kan bisa kita aktifkan kayak ada recordingnya gitu. Kalau misalkan mereka memang call beneran, itu bisa kita record tuh percakapannya seperti apa gitu. Kalau misalkan itu diaktifkan. Wah gile, nggak ada celah men. Nggak serius, maksudnya sales kan kadang kan juga oknum-oknum ini kan kadang ngibul juga kan. Ya. Udah sales call, udah gue sales call. Nongkrong misalnya di embassy, embassy. Padahal cuma miss call doang ya. Dibilangnya sales call. Iya juga ya. Miss call doang ya. Tapi gak salah juga sih. Namanya sales call ya. Iya juga ya. Terus atau enggak tadi absen. Bilangnya udah absen. Gimana kalau diakalin? Gue bilang aja absen. Oh radius ya? Iya kan bisa kita kasih yang aku bilang tadi kayak ada geotag. Jadi kita bisa batasi tuh. Oh dia harus absennya itu di radius sekian dari titik yang ditentukan. Kalau di luar itu berarti dia nggak bisa. Itu bisa dibikin. Ya udah datang aja dulu. Pura-pura parkir mobil absen. Cabut lagi. Kalau orang sales kan keliling. Nah itu kita bisa pasang kayak semacam ada untuk sales trackernya. Gila lu apaan sih nih aplikasi? Jadi bisa kelihatan tuh si sales ini misalkan kita udah kasih rute ya. Oh dia dari sini harus ke sini tapi dia ini ke yang lain tuh misalkan ke rumah pacarnya atau ke rumah mana. Itu bisa kelihatan. Oh gitu ya. Nih jangan bilang Zoho sampai ke akhirat juga dihitung dosa-dosanya nih. Wah, ngaco nih kalau begitu. Semua dikejar loh sampai akhirat. Enggak dong. Kacau. Oke, gimana cara untuk lebih lanjut untuk order? Enggak, ini jujur guys. Kita nggak ada pertemuan sebelumnya janjian apa segala macam. Ya. Hari Jumat ya. Ini kita syuting nih hari apa ya sekarang? Selasa ya. Kita syuting sekarang hari Selasa nih. Tadi sebelum kita mulai syuting gue bilang sama Dito, pokoknya lo kantor gue lagi tuh hari Jumat. Ini serius gue karena dan jujur kasih solusi mungkin karena startup juga ya. Sekarang udah ada insya Allah lah kita mau scale dan seterusnya gitu ya. Nggak mungkin kita nambah pegawai dengan kondisi carut marut gitu loh. Ya. Dan lebih rapi. Kemarin kan udah gue WA ya, udah gue email ya, cek Google Drive, cek ini macam-macam kan. Udah gue DM ya, sampai DM gitu. Maksudnya, ntar lupa alasan ini itu. Oh iya pak gitu. Kok captionnya nggak ada? Kok captionnya nggak ditambahin itu? Deskripsinya nggak ada, ya dan ya. Kan udah saya, enggak bapak nggak chat. Coba cek, ada di grup. Oh iya ada. Wah gitu. Nyari gitu kan. Apalagi yang udah kalau handphonenya, mohon maaf ya, yang Androidnya udah mau ngehang. Kan biasanya kan storage di WhatsApp-nya kan dihapus dulu biar keisi lagi, biar enteng. Iya deh. Dihapus file yang habis dikirim dari manajernya gitu kan ke Aldan dalam bentuk dokumen. Kalau storage di WhatsApp dihapus, yang baru dikirim gak bisa di-download, hilang. Iya. Nanti mana? Oh iya Pak, saya baru dihapus. Kirim lagi. Wah, parah banget. Makasih udah dengerin curhatan saya. Bisa selesai pakai Zoho. Wow. Ya. Anda jadi tahu kan. Ternyata gue open aja kasih solusi, ternyata kelihatannya mungkin manis di depan gitu kan.
belakangnya berdarah-darah. Gitu membuktikan bahwa kami memang nggak pakai investor apa segala macam. Nggak apa-apa, ini kita berteman teman-teman nggak sendiri. Kami pun juga belakangnya seperti itu. Nah, dengan bisa sebesar ini pun justru bukan berarti kita minder. Gue ngomong begini bukan berarti gue malu, enggak. Justru gue mau membuktikan bahwa saatnya kita bisa scale up dan menjadi perusahaan yang lebih baik. Itu harus pentingnya. itu. Makanya gue ajak Zoho ke sini. Ya, coba buka ini dong, sosial medianya. Oh, di sini ya operatnya ya. Sosial media Zoho ada di mana? Mungkin. Nah, coba cek aja Instagram ya. Langsung aja Instagram Zoho Instagram gitu. Zoho Indonesia Instagram. Wih, udah ada cabang nih. Franchise di Indonesia loh. Itu dia tuh. Nah, informasi lebih lanjut bisa lewat Instagram nggak? Bisa lewat Instagram, bisa langsung lewat website, bisa ada LinkedIn-nya juga. Oh, paling gampang di mana? Mereka mau ngobrol-ngobrol dan pengen nanti tahu. kan ada description-nya kan, tinggal klik aja di situ. Di mana? Di website ya? Di description-nya nanti. Di bawah nih. Di bawah, Nih, di oh, bawah, ada bawah, ya. bawah. Untuk informasi lebih lanjut teman-teman bisa langsung aja klik nih ya, ada di deskripsi, langsung aja hajar di sini. Kalau teman-teman lihat dari video yang lainnya, mungkin potongan-potongan dan seterusnya coba cek deh ke YouTube-nya Kasih Solusi atau enggak ke Instagram-nya Kasih Solusi. Nanti kita jelasin tuh caption-nya di situ detailnya seperti apa. Nah, website coba buka dong. Website-nya kita cek. Teman-teman kalau pengen tahu informasi lebih lanjut di website Zoho Indonesia ya. Zoho Indonesia. Nah, kalau ini untuk website ya Zoho.com. Zoho One. Oh, Ini oke. yang produk yang kita tadi bicarakan yang namanya Super Apps tadi, semuanya ada di sini, itu namanya Zoho One. Oh iya. Tuh bener ya tuh. Lihat gambarnya. Beralih dari aplikasi ke sistem operasi. Sales, marketing, finance, operations, HR bergandengan jadi satu. Ini yang saya butuhin. Zoho bener. Jadi kita tuh nggak capek-capek bikin grup namanya lintas divisi lagi dan grup WhatsApp. Lintas divisi. Yang bikin siapa tuh? Saya. Gue bikin Kasih Solusi dari nol bro. Ini kan belum mampu gue bikin begini, sabar. Tapi ternyata murah ya. Gue pikir mahal. Dulu gue di sebuah radio lah. Sebulan 5 juta. Buat bayar subscription ya. 5 Serius. juta buat apa doang? Project management. Doang kan? Doang. Nah ini bisa dapat semuanya nggak nyampe 5 juta. Berapa? 500.000. Serius lo 10%-nya. Iya. Lu lagi bohongin gue. Enggak bohong. Kenapa lu gak WhatsApp gue dari tahun 2010? Emang kita udah kenal. Wah. Iya bener juga ya. Wah gile, dulu gue segitu. Dapatnya ini, sekarang 500.000 dapat semuanya. Ini gua nggak tahu deh, lu ada di level mana, teman-teman lu ada di layer berapa? Monggo. Tapi ini saran gue, kalau buat teman-teman pengusaha pakai deh. Satu, dan yang kedua, obrolan kita ini buat teman-teman yang ya manajerial ke atas, lu kayaknya nyambung sama obrolan kita berdua. Enggak serius. Kalau mungkin staff, gua nggak tahu ya, staffnya udah tinggal ngikutin operation atau SOP yang berjalan ya. Tapi gue sampai excited seperti ini karena gue ada di posisi pemilik perusahaan atau mungkin direksi lah ya. Itu ngaruh banget. Dan gue harap nih buat teman-teman, saran saya pastikan Anda ikutan dan atau mungkin daftar seperti Zoho ini dan taruh di perusahaan teman-teman semua. Ini works banget. Penting. Gue ngerasain sendiri. Waktu itu gue bangun Kasih Solusi di grup WhatsApp awalnya yang bernama grupnya Lintas Divisi. Ada tuh. Cek aja di WhatsApp. Ada. Nah, bukan berarti nggak boleh pakai grup WhatsApp. Itu buat koordinasi. Iya loh. Masih kita nggak ngobrol kan. Pasti. Di situ iya. Cuma nggak juga buat silih berganti PO order semuanya di situ. Kami di mana? Di situ. Puyeng ya. Puyeng. Sekalinya mungkin dipisah ya dipisah. Ada Kasih Solusi HRD, Kasih Solusi HRD itu gue begitu hiring kemarin di PDF-nya email-email yang sekiranya pada menarik tuh, yang apa namanya CV-nya oke. Oke lah, mereka approach ke kita gitu ya. Kirim ke situ, gue download dulu dari email. Kan kita ratusan ribuan gitu yang email. Gue satu-satu sampai sekarang belum kelar nih. Terus aja kita mau pindah kantor, mau nambah pegawai kan. Satu gitu Cekin kan. satu-satu gitu ya. Aduh. Satu-satu. Nah kalau pakai Zoho bisa kedetek otomatis tuh. Oh yang cocok kayak gini nih. Bisa. Gimana kelihatan. ceritanya? Nggak mungkin lah. Ya kan ada AI-nya. Dia bisa baca tuh. Hah? Oh si ini dia cocoknya kayak gini. Oh dia untuk kreatif butuhnya misalkan skill apa. Nah itu orang-orang yang skillnya mirip-mirip kayak gitu diprioritasin. Jadi nggak perlu ngecek semuanya. Loh,
Artificial intelligence ngambil apa? Subjek, Ngambil body text, ngambil konten yang ada di situ. PDF kan di dalam Bisa. attachment. Hah? Bisa. Serius? Iya. Wah gila, gue capek banget kemarin. Satu-satu. Maksudnya gue masih turun langsung kan untuk meskipun ada timnya di divisi itu. Cuma gue biasa terjun ngecek gitu kan. Cuma kan kalau ada seperti ini kan Lebih cepat kan? lebih cepet Iya. banget. Sekarang belum kelar tuh. Satu-satu udah dapat gue download. Karena bisa jadi gini, saya juga sering kan misalkan buka aplikasi ketika kita lagi hiring. Nah dari antara 1000 yang apply itu paling hanya 100 yang cocok. Nah kalau kita harus ngecek 1000 itu kan makan waktu banget kan. Nah kalau misalkan sistem udah bisa ngerekomendasi ini, oh yang 100 doang nih yang profilnya cocok, ya udah kita cuma ngecek yang 100 aja. Kita sortir dari situ. Lebih cepat jadinya. Jumat deh beneran deh tempat gue. Insya Allah. Iya insya Allah ya Jumat ya. Maksud gue biar cepet-cepet aja deh. Ya bismillah deh. Ya Deal. Iya deal. Tukar exposure kan. Udah gope per bulan maunya gratis saya di pala. Pengusaha. Oh iya. 500.000 lu di kita berapa video 2 detik ya? Iya keren. Nggak tapi serius ya. Gope emang kecil lah. Tadi kalau lu buka 3 juta, gue minta tukar exposure. Gope emang aman lah ya. Iya kan? Potong dari gaji Aldan. Jangan, ntar dia gak makan. Oh iya. Apalagi sekarang tambahan pekerjaan baru HRD. Nah iya. Pindah. Ada yang mau tambahin gak? Ada yang mau tambahin gak? Cukup gak? Ada yang mau tambahin? Bro, cukup? Ini aja sih. Kalau misalkan teman-teman tertarik, kita ada sesuatu nih buat teman-teman yang nonton podcastnya Kasih Solusi. Kita bisa ngasih yang namanya Zoho Wallet Credit. Apa tuh? Zoho Wallet Credit itu sejumlah kredit yang bisa kita kasih ke teman-teman dan mereka bisa langsung pakai aplikasi Zoho, pakai Zoho Wallet Credit itu. Cara kerjanya? Tinggal klaim aja, nanti kita sediakan ininya di bawah sini. Gratis. Pakai yang paket yang mana? Kita kasih nanti ada amountnya sekian $100 gitu ya. Nanti kita bisa berikan ke teman-teman. Jadi kayak semacam voucher. Yes, kayak semacam voucher gitu. Oh, jadi vouchernya senilai segini, lu tinggal pilih lu masuk yang mana fiturnya sesuai dengan voucher yang lu pakai, lu milikin gitu kan? Ulang boleh nggak tadi akadnya? Jumat gue pakai yang Zoho itu aja deh, yang voucher. Udah perusahaan maunya yang gratisan. Kita kasih solusi.